selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 06. Semua yang ada di situ kaget dengan persyaratan yang diutarakan Nyonya Rona. Duh, kasihan Dimas. Uang hantarannya kurang dari 1 miliar. Bisik Tami. Dasar nenek akhir zaman. Anaknya bukannya perawan, mintanya nggak tanggung-tanggung. Gerutu Aldo merutuki ulah Nyonya Rona. Iya dasar, pengen banget aku racun, sahut Tiara yang ikut merutuki. Keluarga Dimas saling pandang. Abian melirik ibunya. Dia baru sadar jika semua ini rencana maminya untuk membatalkan lamaran itu. Abian beranjak dari kursinya, ingin menghampiri maminya. Tapi Aneska memegang tangan suaminya. Dimas melirik ke Aldo yang duduk di belakangnya. "Doh, ambilkan kopernya," ujar Dimas. "Kan uangnya kurang." "Apakah mau nyicil?" tanya Aldo. "Udah, ambil aja," sahut Dimas lagi. "Memangnya uang hantaran boleh nyicil?" tanya Tiara yang ikutan bego. "Boleh, tapi kalau nggak lunas sampai hari H, malam pertamanya juga nyicil. Pertama cium dulu, lalu..." Tami langsung menepuk lengan Aldo. Keadaan lagi genting, malah buat guyonan. "Udah, kasih kopernya," ujar Tami sewot. Aldo menyerahkan koper tepat di hadapan Abian. "Semoga nenek akhir zaman tidak bisa berhitung," gumam Aldo ketika sudah kembali duduk di tempatnya. "Apa ini?" tanya Nyonya Rona dengan gaya angkuhnya. "Itu uang hantaran dari saya," sahut Dimas. Wanita parubaya itu tersenyum mengejek. "Dari bentuk kopernya, saya tidak yakin kalau itu isinya uang. Jangan-jangan itu batu," ujarnya mengejek. "Mami?" bentak Abian. Wanita parubaya itu terdiam. Mami yang minta uang hantaran. Sekarang mereka membawa uang, tapi Mami menghinanya. "Mau Mami apa?" seru Abian marah yang tidak menghiraukan tamu yang ada di istananya. "Mami hanya kurang yakin. Bisa saja di dalamnya ular," sahut maminya. Dimas beranjak dari tempat duduknya, dan dia membuka koper tepat di hadapan semua orang. Dia langsung menunjukkan ke hadapan Nyonya Rona. "Silakan dihitung. Nilainya 1 miliar 50 juta. Sengaja saya lebihkan untuk membeli makeup tante yang rusak karena pingsan tadi," ujar Dimas. Semua tertawa, tapi Nyonya Rona tidak terima. Dan dia kurang percaya dengan Dimas. Menurutnya, tidak mungkin Dimas dapat mengumpulkan uang 1 miliar hanya dalam beberapa hari. Aldo, Tiara, dan Tami berbisik. "Memangnya uangnya benar 1 miliar? Bisik Tami. "Nggak tahu. Aku angkat tadi berat banget. Tapi yang nggak tahu benar nggak nilainya. 1 miliar 50 juta, sahut Aldo. Yang membingungkan, kalau nilainya benar, kira-kira dari mana sisanya? Uang dari Dr. Arif dan Zidan 500 juta. Dari kita 12 juta. Apa uangnya beranak pinak?" ujar Tiara. "Sekarang kita berdoa semoga itu koper pesulap yang bisa menduplikat uang," sahut Aldo lagi. Nyonya Rona meminta Fania dan Ila untuk menghitung uang yang ada di koper. Menghitung dengan manual sangatlah lama. Semua yang ada di ruangan itu mulai bosan. Abian menyuruh Oma dan Aneska untuk membantu menghitung. Setelah memakan waktu 1 jam, akhirnya uang selesai dihitung. "Jumlahnya 1 miliar 50 juta, ujar Aneska. Semua rekan sejawatnya melongok. "Saya tidak percaya. Itu kan teman kamu. Fania, Ila, berapa jumlahnya?" ujar Nyonya Rona. Fania dan Ila mengucapkan nominal yang sama. "Apa?" Nyonya Rona pingsan. Dan tidak berapa lama, Tanisa juga pingsan. "Mas, Tanisa kenapa pingsan?" bisik Ibu Iin ke anaknya. Ingin dia mengatakan sejujurnya kalau Tanisa tidak menginginkan lamaran ini. Tapi untuk menyenangkan ibunya, dia memberi alasan yang lain. "Mungkin dia kelelahan, Bu," jelas Dimas. Ibu Iin langsung beranjak dari kursi dan menghampiri calon mertuanya. Acara lamaran telah selesai. Abian mempersilahkan tamunya untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Ibu Iin mengipasi calon mantunya. Terlihat dia sangat khawatir dengan Tanisa. "Mas, lihat. Ibu kamu sepertinya sangat sayang sama Tanisa," bisik Tami. "Asal jangan Tanisa yang berulah," sahut Aldo.
Semua menikmati hidangan itu seraya mengobrol. Tanisa membuka matanya dan melihat ada ibunya Dimas tepat di hadapannya. Wanita parubaya itu memberikan air putih untuk calon mantunya. Tanisa menerima gelas yang berisi air putih. "Makasih, Bu," ujar Tanisa. Wanita parubaya itu mengelus pipi Tanisa dan itu disaksikan Oma. Aneska menghampiri teman-temannya. "Selamat ya, Mas, jadi calon abang ipar aku kelak," ujar Aneska. "Ye, yang tidak bersatu di dalam pernikahan, tapi disatukan dalam sebuah keluarga," ujar Aldo. "Doh, mulut tolong dijaga. Kalau tahu suamiku disikat kamu," bisik Aneska. "Sikat apa? Sikat gigi apa sikat kain?" tanya Aldo dan diiringi tawa temannya. "Mas, kamu sewa koper pesulap?" tanya Tiara yang penasaran dengan uang hantaran Dimas. Dimas menggelengkan kepalanya. "Lalu, dari mana sisanya?" "Kamu tidak menang togel kan?" tebak Aldo. "Ya enggak lah, dosa tahu," sahut Dimas. "Sudah, ceritakan pada kami, dari mana uang itu? Jangan bilang di satu gepok uang itu di dalamnya ada uang palsu," ujar Tiara penasaran. "Baiklah, akan aku kasih tahu siapa peri penolongku." Dimas melirik ke arah Aneska. "What? Aneska?" ujar kawannya yang tidak kepikiran kalau Aneska akan membantu Dimas dalam menyumbang sangat banyak. "Banyak banget uang kamu, Nes. Bagi dikit apa?" ujar Aldo. "Ogah, makanya kamu nikah, nanti aku bantu," sahut Aneska. "Bantunya berapa?" tanya Aldo masih penasaran dengan nominal yang akan disumbangkan Aneska untuknya. "Kalau untuk kamu, bantu doa aja cukup." Semua tertawa dan Aldo hanya manyun. "Kamu menyumbang 550 juta? tanya Tiara. "Enggak, aku nyumbang 500 juta, sahut Aneska. "Sisanya uang dari kalian dan dari tabunganku," timpal Dimas. Abian, Zidan, dan Dokter Arif mengobrol. "Tante sepertinya tidak setuju dengan ini semua," ujar Dokter Arif. "Mami tidak akan pernah setuju. Kamu kan tahu seperti apa tipe Mami," sahut Abian. Abian memperhatikan penampilan Zidan dan Dokter Arif yang memakai pakaian kapal. "Kalian kapan?" tanya Abian. "Maksud Tuan?" tanya Zidan balik. "Itu, sepertinya kalian sudah mempunyai calon," sahut Abian menunjuk ke arah Tami dan Tiara. "Kalau saya masih belajar bahasa Jawa. Kalau dokter bagaimana?" tanya Zidan. "Hahaha, kalau saya dan Tami hanya rekan kerja," sahutnya. Zidan dan Abian melirik pria itu dengan tatapan bingung. "Rekan kerja bagaimana?" "Akui kalau kamu suka sama Tami," ujar Abian. "Enggak tahu, aku dan Tami hanya rekan kerja," sahutnya lagi. Dia tidak ingin mengatakan jika dia sedang menyamar sebagai pria lain untuk mendekati Tami. "Heran, tapi pakaiannya sama," gumam Zidan. Nyonya Rona baru sadar dari pingsannya. "Apa-apaan ini?" ujarnya marah. Karena melihat semua sangat menikmati hidangan tanpa memedulikan dirinya yang pingsan. Wanita parubaya itu mendekati anak sulungnya yang sedang duduk bersama ibunya Dimas. "Jangan kamu cuci otak anakku dengan semua ceritamu," seru Nyonya Rona marah. "Mami, Ibu Iin tidak mengatakan apapun," bela Tanisa. "Kamu membelanya?" seru maminya marah. Abian melihat ada gelagat tidak baik. Dia menghampiri maminya. "Aku mau bicara sama Mami." Wanita parubaya itu langsung mengikuti anaknya ke bagian dalam ruangan. Mami sudah memberikan persyaratan dan berjanji tidak ikut campur lagi. "Tapi ini apa?" "Abian, Mami tidak setuju kalau Tanisa sama dia. Mami takut kalau maksud mereka tidak baik," sahut maminya. "Tidak baik? Justru maksud mereka baik. Melamar Tanisa yang sudah janda. Seharusnya Mami sadar," seru Abian marah. Abian segera berlalu meninggalkan maminya bergabung dengan tamunya. "Pokoknya Mami tidak akan sudi punya mantu orang susah," gerutunya dan kembali ke tempat acara. Di tempat itu dia melihat anak bungsunya sedang mengobrol dengan Aldo. "Apa-apaan ini?" gerutunya dan menghampiri anaknya. "Jangan bilang kalau kamu mau melamar Ila," serunya ke Aldo. "Nah, tante tahu," sahut Aldo santai membuat Ila tersenyum lucu. "Kamu?" Nyonya Rona menuding wajah Aldo. "Kalau kamu mau melamar anak saya, siapkan uang 5 miliar, ujarnya ketus. "Mami ngomong apa sih? Aku dan Aldo hanya ngobrol biasa. Nggak ada ngomong seperti itu," sahut anaknya. "Iya, awalnya itu,
Tapi lama-lama dia mau menikahi kamu. Awas kamu. Ujar Nyonya Rona ketus dan berlalu meninggalkan anak bungsunya. Wanita parubaya itu duduk di sebelah Fania. Lihat, mereka semua mau mengambil harta keluarga tante. Apa tante yakin? Tanya Fania kurang yakin. Jadi, menurut kamu, mereka melamar karena cinta gitu? Bukan itu tante. Maksud aku, dari mana tante bisa berpikir demikian? Fania, mereka baru kenal Tanisa dan Ila pada saat pesta pernikahan di rumah Aneska. Dan tiba-tiba melamar. Belum lagi yang satu itu mulai PDKT sama Ila, jelasnya. Fania mengerutkan dahinya. Dia tidak sepenuhnya percaya dengan ucapan Nyonya Rona. Setelah acara selesai, Abian dan pamannya Dimas mengambil kesepakatan tanggal diselenggarakannya pernikahan Tanisa dan Dimas. Acara diselenggarakan 3 bulan dari sekarang. Nyonya Rona ambil suara untuk hal itu. Tidak ada namanya resepsi, hanya nikah di sini dan selesai, ujarnya. Abian menoleh ke maminya. Abian, itu keputusan mami, jangan diganggu gugat, ujarnya tegas. Nyonya Rona sengaja tidak membuat resepsi pernikahan anaknya, karena dia malu jika teman sosialitanya tahu jika menantunya hanya seorang perawat. Uang 1 miliar tidak cukup untuk membuat acara resepsi besar-besaran, jelas maminya lagi. Mami, pernikahan ini pertama untuk Dimas, jadi biarkan mereka mengadakan resepsi walaupun sederhana, ujar Abian tidak terima dengan usul maminya. Kalau mau resepsi, bawa uang hantaran lebih, gerutunya. Dasar ini akhir zaman, di otaknya hanya uang dan uang, gerutu Aldo. Aku yang akan membiayai resepsi Tanisa dan Dimas, ujar Abian. Nyonya Rona langsung melongo. Jika Abian yang biayai sama saja itu uangnya juga. Mami gak setuju, ujar maminya. Mami? Abian menekan intonasinya. Dia sangat marah dan sebal dengan tingkah maminya. Nah Abian, tidak apa-apa. Pernikahan diadakan di sini, nanti resepsi di rumah ibu. Tapi resepsi di tempat ibu tidak semewah di sini. Nggak apa-apa ya. Timpal Ibu Iin yang sudah jengah dengan sikap calon besannya. Bersambung.